Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, pembelajaran kita pada kali ini masih menggunakan pembelajaran secara online. Dan untuk pembahasan kita yang pertama di tahun ajaran 2020-2021 di kelas 9 ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum kita masuk ke beberapa periodenya, Ibu akan menjelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita tertulis di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia untuk terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ada 4 periode untuk penerapan Pancasilanya. Yang pertama, yakni pada periode awal kemerdekaan. Yang kedua, periode Orde Lama. Yang ketiga, periode Orde Baru. Dan yang keempat, periode Orde Reformasi. Nah, sekarang mari kita bahas kemerdekaan. Jadi, pada periode awal kemerdekaan, Pancasila dipahami atas dasar situasi bangsa Indonesia yang ketika itu masih diliputi oleh kekacauan dan perpindahan kondisi sosial budaya dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Pada masa ini adalah masa pencarian bentuk pelaksanaan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan politik, terutama sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Jadi presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Jadi sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Persatuan Rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dengan munculnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Selain itu, ada juga Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang kita kenal DI atau TII yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam. Nah, pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal. Kemudian selanjutnya Orde Lama. Periode Orde Lama ini berlangsungnya dari tahun 1959 sampai 1965. Periode ini juga sering disebut masa demokrasi terpimpin. Ciri pokoknya adalah kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno, bukan di tangan rakyat sebagaimana amanah dari Pancasila. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter dengan mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Nah, dalam mengimplementasikan
Pancasila, Presiden Insinyur Soekarno ini melaksanakan pemahaman Pancasila melalui USDEK. Apa itu USDEK? USDEK itu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Kemudian pada masa ini, Presiden Soekarno juga membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional PRRI atau Permesta. Baik, kita lanjut. Orde Baru. Periode Orde Baru ini adalah masa bangsa Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dan pada masa periode Orde Baru ini melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau dikenal dengan istilah P4. Kemudian Pancasila ini justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi selama masa pemerintahan Orde Baru ini, Presiden Soeharto menyelewengkan Pancasila dengan menerapkan demokrasi sentralistik yang berpusat pada pemerintah atau eksekutif. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Penyelewengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bahwa Presiden Soeharto ini melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang kita kenal dengan istilah KKN. Sehingga pada masa Orde Baru ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Nah, selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Ada 5. 1. Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Tentu kalian sudah tahu. Kemudian yang kedua, terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. Yang ketiga, adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut berpendapat. Yang keempat, adanya pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi atau keturunan dan golongan minoritas. Kemudian pada Orde Reformasi. Jadi pada masa reformasi ini yang serba bebas menjadi ancaman tersendiri terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, karena kebebasan tersebut menyebabkan munculnya dampak negatif yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti penyebaran berita palsu atau hoax, terkikisnya sopan santun, unjuk rasa yang berlebihan, dan ujaran kebencian. Selain itu juga terancamnya persatuan dan kesatuan karena banyak daerah yang merasa tidak puas dengan pembangunan yang tidak merata, sehingga muncul keinginan merdeka dari beberapa wilayah di Indonesia. Pada era reformasi, Pancasila ini harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Selain itu, globalisasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh paham liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata karena perkembangan globalisasi.
sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Masih belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.